Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Puspita Buhang, kelas B, jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai teknologi pembuatan kolam terpal. Yang pertama, harus kita ketahui bahwa apa sih kolam terpal itu? Jadi, kolam terpal itu merupakan salah satu alternatif teknologi budidaya yang diterapkan pada lahan sempit, kemudian lahan minim air atau lahan yang tanahnya poros, terutama tanah berpasir. Artinya, kolam terpal ini merupakan salah satu solusi untuk pengembangan budidaya ikan di lahan kritis dan sempit. Jadi kolam terpal itu adalah kolam yang keseluruhan bentuknya dari bagian dasar hingga sisa dindingnya menggunakan bahan utama berupa terpal. Selain berbentuk kolam tanah ataupun kolam tembok, kolam terpal juga dapat berbentuk bak. Akan tetapi disokong dengan kerangka dari bambu, kemudian kayu, dan juga besi. Jika dibandingkan dengan kolam lainnya, misalnya kolam tembok, kolam terpal lebih praktis, kemudian harganya terjangkau, dan dapat dipindahkan karena tidak permanen. Kolam terpal pertama kali ditemukan dan diuji cobakan pada tahun 1999 oleh Bapak Mujarob, seorang petani di Bekasi, Jawa Barat. Kolam terpal digunakan untuk dapat menginovasi wadah budidaya agar lebih praktis dan hemat biaya pembuatannya. Menurut Kordi 2010, kolam terpal yang dibuat di bawah tanah memiliki keunggulan suhu air di dalam kolam lebih stabil, melakukan pengurangan air melalui outlet lebih praktis, dan memudahkan proses pasca panen. Namun kelemahan dari kolam ini adalah membutuhkan cukup waktu dan juga biaya untuk menggali tanah. Itu menurut Hendriana 2012. Baik, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan kolam terpal ini terbagi atas 6. Yang pertama itu ada plastik terpal. Nah, bahan utama untuk membangun kolam terpal itu adalah plastik terpal. Jadi prinsipnya terpal ataupun plastik yang dipilih itu harus memiliki ketebalan yang memadai atau mampu menahan tekanan air. Ketebalan terpal yang biasa digunakan adalah berukuran A5 atau A6 dengan masa pemakaian mencapai 5 tahun. Kemudian ada kayu, bambu atau pipa. Nah, untuk membuat kerangka kolam itu terutama kolam terpal yang dibangun di atas permukaan tanah dibutuhkan kayu, bambu ataupun pipa. Bambu itu sudah umumnya digunakan sebagai kerangka kolam. Untuk tiang selanjutnya digunakan bambu bulat, sedangkan untuk penyangga horizontal dapat digunakan bambu yang terbelah. Selanjutnya ada papan, seng, atau asbes. Pembuatan kolam terpal memanfaatkan berbagai bahan yang tersedia sehingga melahirkan berbagai bentuk ataupun model kolam sesuai dengan bahan tersebut. Ada kolam yang seluruh kerangkanya baik tiang tegak maupun horizontal itu berupa bambu atau kayu. Ada juga yang tiang kerangka dari kayu, kemudian dengan menggunakan papan membuat dinding kolam. Dinding kolam juga dapat menggunakan bambu, seng, ataupun asbes. Kemudian ada pipa paralon. Nah, untuk mengatur ketinggian air dan memudah pengeringan kolam, itu diperlukan pipa atau selang sebagai saluran pembuangan. Pipa paralon atau pipa PVC umumnya digunakan sebagai saluran. Untuk kolam terpal berukuran 4x6 meter dapat menggunakan pipa paralon berdiameter 4 inch. Bila kolam yang dibangun lebih kecil, cukup menggunakan pipa paralon 3 ataupun 2 inch. Paralon sebaiknya dilengkapi dengan bengkokan pipa. Kemudian ada paku kawat dan tali. Nah, untuk paku, kawat atau tali ini berfungsi sebagai bahan untuk menyambung atau memperkuat kerangka kolam pada saat dibangun. Yang terakhir itu ada alat kerja. Untuk pembuatan terpal dibutuhkan sebagai
berbagai peralatan sesuai kebutuhan seperti gergaji, parang, pahat, palu maupun gunting. Untuk menggali tanah saat membangun kolam terpal di bawah permukaan tanah itu dibutuhkan cangkul, skop, atau linggis. Ada beberapa kerangka dalam pembuatan kolam terpal. Ada 5. Yang pertama, kolam terpal dengan kerangka bambu atau kayu. Kolam terpal dengan kerangka bambu atau kayu merupakan kolam terpal yang dibuat di atas permukaan tanah. Ukuran kolam disesuaikan dengan luas lahan yang tersedia. Umumnya, kolam yang dibuat disesuaikan dengan ukuran terpal. Misalnya ukuran kolam 2x3x1 meter, 4x5x1 meter, 6x4x1 meter, atau 4x8x1 meter. Berikut langkah-langkah pembuatan kolam terpal dengan kerangka bambu atau kayu. Pertama, persiapkan lahan untuk kolam terpal. Bersihkan dari benda-benda yang mengganggu, misalnya rumput atau pepohonan yang rimbun, dan ratakan tanah. Kemudian, jika tanah tidak rata karena miring, maka tanah diratakan dengan menggunakan pelepah pisang atau sekam padi. Selain dapat berfungsi untuk meratakan tanah, kedua bahan tersebut juga dapat menstabilkan suhu. Kemudian yang ketiga, siapkan tonggak atau tiang dari bambu atau kayu. Kemudian tancapkan tiang utama di setiap sudut kolam. Kemudian untuk pembuatan kerangka, bambu atau kayu yang telah dipilih dapat dipotong-potong sesuai ukuran kolam terpal yang akan dibuat. Untuk menyatukan kerangka ke tiang, digunakan paku berukuran 7 atau 9 cm. Dapat pula mengikatnya dengan menggunakan tali atau kawat. Kemudian untuk membuat dinding dapat menggunakan bambu, kayu, atau papan. Bahan dibersihkan dan dipotong sesuai dengan ukuran, kemudian dipakukan dengan kerangka. Selanjutnya, jika kerangka sudah terbentuk, misalnya kotak berukuran 6x4x1, maka perlu diatur kemiringan ke salah satu untuk memudahkan pengeringan kolam atau pemanenan ikan. Nah, setelah kerangka kolam terpal selesai, selanjutnya memasang plastik terpal. Siapkan terpal sesuai ukuran kolam. Untuk kolam yang berukuran 6x4x1 meter, digunakan terpal berukuran 6x8 meter. Sedangkan untuk kolam berukuran 4x5x1 meter, digunakan terpal yang berukuran 6x7 meter. Terpal dipasang dengan baik hingga merapat ke tepi. Bagian sudut dapat dilipat. Kemudian, pada salah satu sudut yang telah diatur kemiringannya, dipasang paralon sebagai saluran pembuangan air. Terpal disobek sedikit dengan cara mengguntingnya berbentuk bintang agar dapat dipasang bengkokan pipa. Kemudian yang terakhir, kolam terpal diisi dengan kebutuhan pemeliharaan ikan. Kolam terpal diperiksa untuk memastikan bahwa kolam telah kokoh dan tidak ada kebocoran pada terpal. Selanjutnya ada kolam terpal dengan kerangka pipa atau besi. Nah, kolam terpal dengan kerangka pipa atau besi juga merupakan kolam terpal di atas permukaan tanah. Pembuatan kolam terpal dengan kerangka pipa atau besi mirip pembuatan kolam terpal dengan kerangka bambu atau kayu. Teknik pembuatannya saja yang sedikit berbeda. Nah, berikut dikemukakan urutan pembuatan kolam terpal dengan kerangka pipa atau besi. Yang pertama, lahan dipersiapkan dan tanah diratakan sebagaimana kolam dengan kerang bambu atau kayu. Yang kedua, jika menggunakan pipa ledeng, maka penyambungan pipa harus menggunakan bengkokan pipa. Bila menggunakan besi siku, dapat dilakukan dengan menggunakan cara gilas. Kemudian yang ketiga, kerangka yang sudah terbentuk selanjutnya dipasangi dinding dari kawat anyam, kemudian dipasangi plastik terpal. Yang terakhir, dipasangi pipa paralon atau pipa PVC. Selanjutnya ada kolam terpal dengan dinding tanah. Untuk kolam terpal dengan dinding tanah itu merupakan kolam terpal di bawah permukaan tanah. Biasanya kolam terpal ini dibangun pada tanah yang poros. Kelebihan kolam ini adalah suhu air lebih stabil dibandingkan kolam terpal yang dibangun di atas permukaan tanah.
Berikut urutan-urutan pembuatan kolam terpal dengan dinding tanah sebagai berikut. Pertama, siapkan lahan untuk kolam terpal dan bersihkan dari benda-benda yang mengganggu, misalnya rumput dan pepohonan yang rimbun. Yang kedua, jika ingin membuat kolam terpal 6 x 4 meter, maka perlu dilakukan penggalian sedalam 50 sampai 60 cm, kemudian rapikan galian dan bentuk pematang. Yang ketiga, jika kolam sudah terbentuk, maka plastik terpal ukuran 8 x 6 meter siap dipasang. Pasang terpal hingga merapat ke tepi. Bagian atas terpal dapat dijepit atau ditimbun dengan tanah agar tidak terkulai. Selanjutnya, pasang pipa paralon atau PVC dan siap diisi air. Untuk mencegah kolam dari banjir ketika terjadi hujan deras, dibuat tanggul untuk penahan yang tinggi. Selanjutnya ada kolam terpal dengan dinding batako. Kolam terpal dengan dinding batako atau batu bata juga merupakan kolam terpal di atas permukaan tanah. Pembuatan kolam terpal seperti ini sangat sederhana karena hanya membutuhkan dinding penahan berupa batako atau batu bata. Pembuatan kolam terpal dengan batako atau batu bata sangat mudah karena hanya menyusun batako. Berikut urutan pembuatannya. Yang pertama, lahan dipersiapkan dan ditanam diratakan sebagaimana pembuatan kolam terpal. Kemudian yang kedua, batako atau batu bata disusun membentuk fondasi atau pematang kolam dengan ketinggian yang diinginkan. Lebar susunan batako yang baik minimal 40 cm. Yang ketiga, jika kolam sudah terbentuk, selanjutnya dipasangi plastik terpal. Ujung terpal menutupi bagian atas fondasi atau pematang kolam. Kemudian ditindih lagi dengan batako atau pot tanaman selain berfungsi untuk menahan terpal. Yang terakhir, dipasangi pipa paralon atau PVC dan siap diisi air. Yang kelima ada kolam beton atau kolam tanah berlapis terpal. Jadi ini kerangka yang terakhir dalam pembuatan kolam terpal. Jadi kolam beton atau berlapis tanah atau terpal dapat berupa kolam yang dibangun di atas permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah. Kolam beton yang terlapisi plastik itu biasanya mengalami retak atau bocor, sedangkan tanah yang dilapisi plastik itu biasanya tanahnya poros dan kolam yang bocor. Jadi berikut adalah cara membuat kolam beton atau kolam tanah yang berlapis dengan terpal. Yang pertama, tentukan kolam yang dilapisi terpal dan dilapisi dari benda-benda yang dianggap mengganggu. Yang kedua, pastikan di dalam kolam tidak terdapat air saat hendak memasang terpal sehingga saat dipasang terpal tidak menggelembung. Yang ketiga, ukuran kolam biasanya sangat luas sehingga terpal yang tersedia tidak sesuai. Untuk mengatasinya, terpal dapat disambung dengan menggunakan lem atau pres. Yang keempat, pasang terpal hingga merapat ke tepi, lalu lipat di bagian sudutnya sehingga tampak rapi. Bagian atas terpal itu dijepit dengan kayu atau ditindih dengan batako. Yang terakhir itu pasang pipa paralon PVC yang telah ditentukan dan kolam siap untuk diisi air. Jadi ada beberapa kelebihan ataupun manfaat dari kolam terpal. Yang pertama itu kolam terpal dapat diaplikasikan terhadap daerah yang kurang air atau minim air. Yang kedua, suhu air di kolam terpal itu menjadi lebih stabil. Yang ketiga, ikan kolam terpal tidak berbau tanah. Keempat, panen ikan menjadi lebih mudah. Kelima, pengolahan kolam terpal lebih cepat. Yang keenam, padat tebar benih ikan lebih tinggi. Yang ketujuh, jarang ditemui hama atau penyakit. Dan yang terakhir, kelangsungan hidup ikan itu lebih tinggi. Baik, itulah pembahasan atau materi mengenai teknologi pembuatan kolam terpal
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bahari, salam jaya selalu.